Ya, alhamdulillah akhirnya nanti ini tunggu-tunggu berakhir juga ya. Dari kemarin ditanya wartawan kapan nikah ya kan, kapan punya anak, dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya anak. Dan kemarin akhirnya lahir pada tanggal 14 Mei 2025 lah, dibantu sama dokter Renu. Ini dokter yang melahirkan anak saya nih. Ini kita teman satu pengajian dok ya, teman satu pengajian, dan alhamdulillah sekarang menjadi dokter di mana dari awal kontrol sampai lahiran beliau lah yang ngebantuin saya dan juga istri. Dan juga ada Mbak Ege dari rumah sakit ibu dan anak Tambak, dan terima kasih juga Mbak. Ya, sama-sama Mas Chan, senang membantu. Dan proses kelahirannya sesar atau normal, dan seperti apa sih waktu menemaninya langsung sang istri? Ya, sebenarnya waktu itu kita pengennya normal ya dok ya. Saya dan istri pengennya normal, dan beberapa kali Dea dan saya ikut yoga menjelang untuk lahiran, gimana cara dia bisa normal, terus juga hypnobirthing dan lain-lain ya, tujuannya buat ke normal. Tapi ada bisa dibilang di hari-hari terakhir menuju ke lahiran itu akhirnya menjadi tidak normal gitu lahirnya, dan dibantu sama dokter Reno akhirnya jadi sesar dok ya. Kalau penyebabnya dokter yang lebih tahu gitu alasannya kenapa. Gimana alasannya akhirnya? Ya memang hamil itu kan suatu yang berubah ya, dinamis dari belum hamil, dan dari beberapa minggu sampai akhirnya cukup bulan. Di dalam perkembangannya ternyata memang ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita tujuannya adalah menyelamatkan ibu janin dalam kondisi yang optimal. Optimal apa? Optimal sehat. Jadi kita tujuan melahirkan itu adalah agar ibu dan bayi itu dalam kondisi yang optimal sehat. Jadi bukan dalam kondisi yang sudah jelek dulu. Makanya pada saat kita melihat ada alasan medis untuk segera mengakhiri kehamilan ini, dan kehamilan ini setelah ditimbang-timbang secara medis, sehingga akhirnya kita putuskan juga menyegerakan mengakhiri kehamilan ini secara medis. Jadi sedikit agak mendadak ya kita putuskan, karena di akhir minggu terakhir kita periksa ternyata ada alasan yang harus segera dilahirkan. Jadi rasanya tidak ideal lagi memaksakan kehamilan normal, karena kalau kehamilan normal berarti kita menunggu waktu, dan menunggu waktu itu berarti memaksa untuk mengurus sendiri atau dibuat urus, dan kondisi itu tidak pas lagi pada kondisi kehamilan ini. Itu lebih kurang. Chan, mungkin panjang, berat, dan namanya mungkin Chan kalau boleh jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya alhamdulillah cowok, namanya Ahmad Katmail Dalsher Chandega. Artinya apa? Artinya Pemimpin yang baik, yang tangguh, yang kuat. Terus ke belakang itu ada Chandega. Chandega itu gabungan antara aku sama Dea. Dea diberi anugerah. Dan saat pertama kali mengazankan anak dan menggendong itu seperti apa perasaannya? Pertama haru ya. Akhirnya setelah sekian lama, saya kan akhirnya kan istri sesar ya. Saya agak gak kuat nih ngeliat prosesnya, beliau lagi mengoperasi istri saya, tiba-tiba saya udah duduk terus di atas kepala istri saya gitu kan, dan menang istri saya segala macam, ya nyebut asma Allah lah, dan akhirnya bisa lahiran, dan akhirnya mengajiankan tuh. Nah dulu sebelum lahiran kan suka ngajak anak saya ngobrol ya di perut ya, sayang, Katmail, ini papa nah, ini suara papamu nah ya, aku ajak ngobrol lah, dia juga seperti itu kan. Terus akhirnya kemarin kita ngajarin tuh, saya ngajarin di kuping sebelah kanan, tadinya kan haru tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar yang kedua, anak saya nengokin, kayak, oh ini suara bapak gua, atau antara suara bapak gua, atau enggak, oh suaranya gini aja gitu. Kayak itu sesuatu yang pertama haru, yang kedua pas dia nengok itu saya agak sedikit ketawa, tapi akhirnya selesai juga azannya. Sudah akhirnya kita komatkan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. untuk panjang dan beratnya tadi berapa, Mas? Panjangnya 45 ya dok ya.
45, kalau beratnya itu sesuai dengan prediksi Dr. Reno 2,4 gram. Ya, 2.400. Iya, 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Kesulitan ada kesulitan untuk pembelian nasi eksklusif. Nasi eksklusif mungkin kalau awal-awal kan masih 2 hari Mbak ya. 2 hari pertama jadi kayak masih butuh belajar juga dari ibunya, dari istri saya, dan ya dan support juga dari Rumah Sakit Tambak. Mbak Kevi ini berkoordinasi dengan beberapa dokter-dokter juga, termasuk dokter laktasi juga. Terus juga ada beberapa treatment yang dimana bisa memperlancar itu ASI sendiri gitu kan. Emang masih pertama kali Mbak ya, pertama kali, dan juga ini anak pertama. Saya dan juga istri sama sekali tidak punya pengalaman apapun menyusui, dan ternyata dibantuin banyak juga sama Rumah Sakit Tambak gitu, untuk mendapatkan yang terbaik, mengoptimalkan apa yang harus diberikan sama anak saya.